Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Terima kasih sudah menyalakan video ini, duduk yang nyaman dan jangan lupa tarik selimut sedikit kalau udara di rumahmu lagi dingin. Kali ini aku mau membacakan cerita dari desa kecil di Jawa Tengah, sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri kalau dipikirkan lagi. Cerita ini tentang suara langkah kuda di tengah sawah, lonceng yang berdenting samar, dan satu malam ketika rasa ingin tahu membawa seseorang melewati batas yang tak terlihat. Simpan secangkir teh hangat dan dengarkan baik-baik. Di Desa Sumberjati, Kabupaten Klaten, hidup rutinitas sederhana yang menempel pada setiap rumah dan ladang. Pagi dimulai dengan kokokan ayam, keriknya matahari menyirami rumpun padi, dan malam berakhir dengan lampu tempel yang dikedipkan pelan di beranda. Tapi ada satu jalan yang tak pernah ramah pada langkah manusia setelah petang. Warga setempat menyebutnya Jalan Pematang, jalur tanah sempit yang memisahkan sawah-sawah, kelokan-kelokan kecil yang hanya bisa dilalui pejalan kaki, sepeda atau gerobak dorong. Untuk orang biasa, jalan itu hanya sebatas rute pulang. Untuk orang-orang tua, ia membawa cerita lama yang tak berani disebut suara keras. Malam itu, langit tampak berat. Awan mengikat bulan sehingga cahayanya tak leluasa menembus ke bawah. Angin berhembus, tidak deras, namun cukup untuk membuat daun padi bersorak, menimbulkan suara halus seperti bisik-bisik tak kasat mata. Suara jangkrik tidak sebanyak biasanya, mungkin banyak yang sudah masuk rumah. Di beranda rumahnya, Pak Jaya sedang menghikat gendongan beras, menyusuri malam dengan kerlip mata yang lesu. Di rumah tetangga, Bu Rini menutup jendela seraya menundukkan kepala pada tasbihnya. Di dalam rumah-rumah itu, ada perasaan tak jelas, waspada, sopan pada sesuatu yang tak terlihat. Raka baru berusia 20 tahun. Ia tidak segan bekerja di sawah dari pagi sampai petang. Dan ketika sore menghampiri, ia suka duduk sebentar di tepi pematang sambil menatap barisan ilalang. Tubuhnya ramping, kulitnya coklat karena matahari. Wajahnya biasa, bukan yang menonjol di antara para pemuda kampung. Namun ada satu hal yang berbeda. Raka selalu didorong oleh rasa ingin tahu yang besar. Ibunya sering mengingatkannya, "Nak, jangan main ke pematang malam-malam, banyak yang tak kelihatan di sana." Tapi kata-kata itu baginya seperti jaring yang mudah diloloskan. Malam itu ia mendengar kabar dari pasar. Seorang penjual nasi tahu ketika menutup gerobak berbisik pada siapapun yang mau mendengar. Ada bunyi aneh di pinggir sawah, seperti langkah kaki kuda. Berita itu menyebar seperti minyak panas. Ada yang tertawa kecil, ada yang meremehkan, ada pula yang teringat kembali pada cerita-cerita lama tentang kereta kencana dan putri yang berjalan di antara bumi dan alam lain. Di warung kopi kecil dekat balai desa, sekelompok bapak-bapak berkumpul. Mereka menggosok rokok dengan tangan, menatap api sebentar lalu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka, Pak Soleh, yang dianggap tahu banyak hal, berkata dengan suara pelan agar tak sampai ke telinga perempuan. "Jangan gegabah. Waktu seperti ini, banyak yang mudah hanyut. Malam Jumat Kliwon bukan waktu untuk menantang nasib." "Ah, itu cuma suara angin," jawab seorang pemuda lain dengan nada meremehkan, walau jemarinya masih gemetar saat menuangkan kopi. Mereka semua tahu, dalam hati bahwa ketakutan terkadang tak beralasan, sampai ia menampakkan dirinya. Raka sedang duduk di balai-balai bambu milik tetangga dekat pematang, menghisap udara malam yang lembab. Di balik pikirannya ada tanya yang menggelora. Mengapa bunyi-bunyian aneh muncul selalu di tempat yang sama? Adakah sebabnya selain legenda yang diwariskan turun-temurun? Ia mengingat bagaimana kakeknya, dulu, sering bercerita tentang malam-malam di mana kereta emas melintas, membawa sesosok yang bersinar, dan siapapun yang terpikat darinya akan lenyap entah kemana. Kakeknya tidak pernah melanjutkan kisah itu. Ia cukup menggelengkan kepala, menepuk pundak Raka dan berkata, "Jaga jarak, Nak." Suara langkah pertama malam itu muncul seperti pukulan kecil di jendela pengalaman Raka. Ia mendongak, mendengar getaran tanah yang halus, bukan suara kaki manusia, tetapi ritme yang berulang, ting-dang, ting-dang, seirama dengan sesuatu yang melangkah. Disertai bunyi lonceng kecil yang tajam namun tak pekat, memecah keheningan seperti jarum pada piring. Nada lonceng itu berbeda, halus, hampir menyerupai tangisan bambu utua. Suara itu datang dari arah sawah, melintasi jalan sempit yang hanya dikenal oleh para petani. Raka merasakan adrenalin menyelinap hangat ke dalam nadinya. Jantungnya berdetak cepat,
bukan karena takut semata, melainkan karena suatu dorongan yang tak dapat dijelaskan, gabungan antara takut dan keinginan untuk tahu. Apa itu? Bisiknya pada dirinya sendiri, seperti menguji seberapa kuat suaranya. Ia tahu bahwa menoleh ke jalan malam beresiko. Orang-orang yang pulang larut hari sering mendapat teguran lembut dari lapangan, suara pepohonan, bayangan, hal-hal yang tak nampak. Di rumah tetangga, Bu Rini menutup pintu dan merapatkan kain penutup kepala pada anak kecilnya. Ia mengadah lewat celah pintu, mencoba mengintip. Dari balik dinding bambu, ia melihat pojok sawah yang diterangi oleh sesuatu yang redup, bukan lampu biasa, tetapi cahaya yang bergerak perlahan. Astagfirullah, gumamnya. Ia mengingat pesan orang lamanya, jangan menatap cahaya yang lewat di antara sawah, sebab pandangan kita bisa tertarik dan kita lupa waktu. Raka berdiri. Ia tahu larangan-larangan itu, namun ia bergerak, perlahan, menapaki jalan tanah yang dingin. Di setiap langkah, tanah menyerah sedikit dan meninggalkan bekas sepatu. Bau lumpur basah naik, bercampur dengan aroma rumput yang diremas hujan. Suasana malam semakin pekat. Setiap suara terasa membesar, suara kaki ayam di kandang yang jauh, desis daun pisang dan jarak napasnya sendiri yang kadang tak cocok dengan udara. Rasa penasaran mengalahkan lelah. Wawan mengikuti arah suara itu, menyibak ilalang dan batang bambu yang rapat. Semakin masuk ke dalam, udara terasa lebih sejuk. Kabut menipis digantikan cahaya lembut yang jatuh di antara dedaunan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sumber mata air kecil, jernih, mengalir pelan di antara batu-batu hitam. Di tepinya berdiri seorang gadis. Wawan terpaku. Gadis itu mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau pucat. Rambutnya panjang, hitam, tergerai tanpa ikatan. Kulitnya bersih, terlalu bersih untuk ukuran gadis desa yang hidup dekat ladang. Ia sedang membasuh kaki, punggungnya membelakangi Wawan. Wawan berdaham, gugup. Gadis itu menoleh perlahan. Tatapan matanya membuat dada Wawan terasa aneh, bukan berdebar seperti jatuh cinta biasa, tapi seolah sedang dipandang sangat dalam, sampai ke dasar hati. "Maaf," ucap Wawan cepat. "Aku nggak tahu ada orang di sini." Gadis itu tersenyum kecil. "Tidak apa," jawabnya lembut. Suaranya halus, nyaris seperti bisikan angin. "Jarang ada yang lewat sini." "Nama saya Wawan," lanjutnya, menggaruk tengkuk. "Saya petani di dusun bawah." "Aku Sekar," katanya. Sekar Ayu. Nama itu terasa asing tapi indah di telinga Wawan. Mereka duduk berjarak. Hanya dipisahkan aliran air kecil. Sekar mengatakan bahwa ia tinggal di desa seberang bukit. Tempat yang jarang didatangi orang luar. Ia datang ke mata air itu hampir setiap pagi. "Aneh ya, aku sering ke sini tapi baru kali ini lihat kamu," kata Wawan. Sekar tersenyum, namun sorot matanya sedikit berubah. "Mungkin karena belum waktunya." Jawaban itu membuat Wawan bingung, tapi entah kenapa ia tak bertanya lebih jauh. Sejak hari itu, pertemuan mereka berulang. Sekar sering datang membawa bekal, nasi hangat, lauk sederhana, tapi rasanya selalu berbeda. Lebih gurih, lebih nikmat, seperti dimasak dengan perasaan. Wawan mulai menunggu pagi bukan hanya untuk sawah, tapi untuk kemungkinan bertemu Sekar. Namun, ada satu hal yang selalu membuat suasana terasa ganjil. Sekar tidak pernah mau ditanya soal keluarganya lebih jauh. Dan ia selalu menghilang sebelum matahari tepat di atas kepala. Suatu hari, Wawan memberanikan diri bertanya, "Sekar, rumahmu sebenarnya di mana?" Sekar menatap aliran air, lama. "Tidak jauh,"
jawabnya pelan. Tapi tidak semua orang bisa ke sana. Aku? Tanya Wawan setengah bercanda. Sekar menoleh, menatapnya lama sekali. Kamu mungkin bisa, ucapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Tanpa disadari Wawan, sejak hari pertama bertemu Sekar, beberapa warga dusun mulai berbisik. Ada yang melihat Wawan sering berbicara sendiri di sawah. Ada yang mendengar ia tertawa di dekat hutan bambu saat kabut turun. Dan ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan di belakangnya, namun menghilang saat didekati. Namun Wawan tidak peduli. Baginya, Sekar adalah nyata, hangat, dan hadir. Pada suatu sore saat langit mulai jingga dan angin gunung bertiup lebih dingin, Sekar berkata pelan, "Wawan, kalau suatu hari aku mengajakmu menikah, apa kamu siap?" Wawan terdiam. Menikah? Dengan gadis yang baru dikenalnya beberapa minggu? Namun entah kenapa, hatinya menjawab lebih cepat dari pikirannya. "Kalau itu kamu, aku siap." Sekar tersenyum. Senyum yang indah. Namun di baliknya tersimpan sesuatu yang belum Wawan pahami. Dan sejak kalimat itu terucap, tanah di ladang Wawan mulai berubah. Angin di Gunung Wilis mulai berbisik. Dan langkah Wawan perlahan menjauh dari dunia yang ia kenal. Pagi datang di desa Sumberjati tanpa membawa kelegaan. Matahari terbit seperti biasa di balik barisan pohon kelapa, tapi sinarnya terasa pucat, seolah enggan menyentuh tanah. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, membuat pematang terlihat seperti garis samar yang membelah dunia nyata dan sesuatu yang lain. Raka terbangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di jalan pematang. Kereta kencana itu ada di depannya, diam, tidak bergerak. Kuda-kuda hitam menatap lurus tanpa berkedip, dan dari dalam kereta, suara lonceng tidak berbunyi, melainkan berbisik, memanggil namanya berulang kali. "Raka, Raka." Ia terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Dari dapur, terdengar suara ibunya mengaduk sayur lodeh, seolah malam kemarin tidak pernah terjadi. Namun, Raka tahu, sesuatu telah berubah. Ia bangkit, membasuh wajah, lalu keluar rumah. Sawah di depannya masih sama, tetapi ada perasaan asing yang menempel di dadanya. Pematang yang semalam dilewatinya tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada burung yang bertengger, tidak ada capung beterbangan. Seperti tempat yang sedang menunggu. Di warung kopi dekat balai desa, orang-orang mulai berkumpul. Tidak seperti pagi biasa yang dipenuhi candaan ringan, suasana hari itu berat. Setiap percakapan berujung pada satu topik, kereta kencana. "Semalam aku dengar loncengnya," ujar Pak Jaya sambil mengaduk kopi. "Bukan dari jalan besar, dari sawah." "Istriku sampai menangis," sahut yang lain. "Katanya lihat cahaya lewat jendela." Pak Soleh yang sejak kemarin memperingatkan warga hanya diam. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ia menatap ke arah Raka yang baru datang. "Kau juga dengar kan?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. Ia tidak menceritakan semuanya, tidak tentang tatapan sang putri, tidak tentang namanya yang disebut. Ia hanya berkata, "Aku dengar loncengnya, itu saja." Pak Soleh menarik nafas panjang. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kereta itu tidak muncul untuk semua orang. Ia memilih." Kata memilih membuat Raka menggenggam jemarinya. Hari itu berjalan lambat. Raka mencoba bekerja di sawah, tapi pikirannya terus melayang. Setiap suara gemericik air irigasi terdengar seperti langkah kaki kuda,
Setiap kilau cahaya di genangan air membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dan ketika sore tiba, kegelisahan itu tidak berkurang, justru bertambah. Menjelang maghrib, ibunya menegur dengan nada lembut namun tegas. "Raka, malam ini jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat." Raka mengangguk. "Iya, Bu." Ia berniat menepati janji itu. Namun malam di desa Sumberjati tidak pernah benar-benar gelap. Bulan menggantung setengah, cahayanya memantul di air sawah seperti kaca pecah. Setelah Isya, suara desa perlahan menghilang. Lampu-lampu rumah satu persatu padam. Dan kemudian, denting itu kembali. Lebih dekat dari semalam, lebih jelas. Raka yang sedang duduk di kamar membeku. Suara lonceng kali ini tidak hanya terdengar oleh telinga, ia terasa di dada. Setiap dentingnya seperti mengetuk sesuatu di dalam dirinya. Ia menutup mata, mencoba mengabaikan. Namun suara itu tidak pergi. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan mengintip perlahan. Cahaya itu muncul lagi, lebih terang dari malam sebelumnya. Ia melayang rendah, mengikuti pematang, seolah tahu persis jalur yang harus dilewati. Dan kali ini, Raka menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Cahaya itu berhenti, tepat di depan rumahnya. Dari kejauhan, terdengar suara tetangganya berdoa. Ada yang membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Ada yang menutup pintu dengan keras. Desa seolah menahan nafas bersama. Lonceng berhenti. Keheningan jatuh seperti kain hitam. Lalu terdengar suara roda kereta berderit pelan. Raka mundur satu langkah. Hatinya berteriak agar ia tidak keluar, namun kakinya bergerak sendiri. Ia membuka pintu, melangkah ke beranda. Di hadapannya, di batas antara jalan desa dan pematang sawah, kereta kencana itu menunggu. Kuda-kuda hitam berdiri tegak, mata mereka memantulkan cahaya bulan. Dari dalam kereta, tirai terbuka perlahan. Putri itu ada di sana, sama seperti semalam. Namun kali ini tatapannya berbeda. "Kenapa kau datang lagi?" tanya Raka dengan suara nyaris tak terdengar. Putri itu tersenyum tipis. "Karena kau belum menjawab." "Menjawab apa?" "Panggilan." Raka menelan ludah. "Aku tidak memanggil siapapun." "Tidak dengan suara," jawab sang putri lembut. "Tapi hatimu berisik." Udara di sekitar mereka terasa berat. Raka ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Putri itu turun dari kereta, kakinya menyentuh tanah tanpa suara. Jarak mereka hanya beberapa langkah. "Kau tidak seharusnya kembali," kata Raka. "Dan kau tidak seharusnya menunggu," balasnya. Ia mengulurkan tangan. "Sekali saja, duduklah, kau hanya perlu melihat." Raka menoleh ke belakang. Rumahnya gelap, mesti ibunya sedang berdoa. Desa di belakangnya adalah dunia yang ia kenal, dengan rasa lelah, lapar, dan usia yang berjalan lurus ke depan. Di hadapannya adalah sesuatu yang tidak ia pahami, tapi entah kenapa, terasa akrab. "Apa yang terjadi kalau aku ikut?" tanya Raka lirih. Putri itu menatapnya lama. "Waktu tidak akan memihakmu." Itu bukan jawaban yang menyenangkan. Namun, Raka mengangguk. Ia melangkah maju. Saat ia naik ke kereta dan duduk di samping Putri, lonceng kembali berdenting. Kereta bergerak perlahan, meninggalkan desa Sumberjati yang sunyi. Tidak ada satupun warga yang berani mengejar, tidak ada satupun yang memanggil namanya. Dari balik jendela rumahnya, ibunya terbangun dengan dada sesak, tanpa tahu mengapa air matanya jatuh. Kereta melaju menyusuri pematang. Sawah berubah, jalan tanah menghilang. Udara menjadi dingin, tapi tidak menusuk. Cahaya bulan memudar, digantikan sinar lembut seperti senja yang tak pernah usai. Raka menoleh ke samping. "Kemana kita pergi?" Putri itu menatap ke depan, ke tempat yang tidak punya nama. Dan kereta kencana itu melaju, membawa Raka menjauh dari waktu yang ia kenal. Kereta kencana melaju tanpa suara roda yang jelas, seolah tidak benar-benar menyentuh tanah. Raka duduk kaku di dalamnya. Punggungnya tegak,
tangannya bertaut di pangkuan. Setiap kali lonceng di leher kuda berdenting, dadanya ikut bergetar. Bukan karena bunyi itu keras, melainkan karena nadanya seperti menyusup ke dalam pikiran. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, rumahnya, bau dapur saat pagi. Namun bayangan-bayangan itu memudar pelan, seperti lukisan yang terkena hujan. Jangan mencoba mengingat terlalu kuat. Suara sang putri terdengar lembut dari sampingnya. Raka menoleh. Kenapa? Karena ingatan bisa menjadi beban, jawabnya tenang. Dan perjalanan ini tidak menyukai beban. Raka menelan ludah. Aku masih bisa pulang, kan? Putri itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah jalan yang kini tidak lagi berupa tanah atau pematang. Di luar kereta, dunia berubah menjadi hamparan kabut tipis dengan cahaya keemasan. Tidak ada langit, tidak ada bintang, hanya ruang luas yang seolah bernafas. Semua yang datang ke sini pernah bertanya hal yang sama, katanya akhirnya. Tidak semua menyukai jawabannya. Kereta terus melaju. Waktu terasa aneh. Tidak ada rasa siang atau malam. Raka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Yang ia tahu, tubuhnya tidak merasa lelah, tapi pikirannya seperti ditarik ke dua arah berlawanan. Ia memberanikan diri bertanya lagi. Siapa kau sebenarnya? Putri itu tersenyum samar. Aku penjaga jalan. Jalan kemana? Ke tempat-tempat yang tidak ingin disebutkan oleh manusia. Jawaban itu membuat tengkuk Raka dingin. Ia memalingkan wajah, memperhatikan kuda-kuda hitam yang menarik kereta. Mata mereka besar, hitam mengkilap, dan tidak pernah berkedip. Apakah mereka hidup? Tanya Raka. Tidak seperti caramu hidup, jawab sang putri. Kereta melambat. Kabut di depan mereka menipis, memperlihatkan sesuatu yang membuat Raka menahan nafas. Sebuah desa. Rumah-rumahnya berjajar rapi, berdinding kayu tua dan beratap genteng kusam. Jalanannya bersih, terlalu bersih. Tidak ada daun kering, tidak ada lumpur. Lampu-lampu kecil menyala di depan rumah. Cahayanya temaram seperti kunang-kunang yang dipelihara. Namun yang paling mengganggu bukan itu. Desa itu sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada anjing, tidak ada ayam. Keheningan di sana bukan seperti malam desa biasa, melainkan seperti ruang yang menunggu. Kita sudah sampai, kata sang putri. Kereta berhenti di depan rumah paling besar di tengah desa. Tirai terbuka lebih lebar. Udara di luar terasa hangat, tapi anehnya tidak membawa bau apapun. Turunlah, ucapnya. Raka ragu sejenak, lalu menurunkan kakinya. Tanah di bawahnya keras, tapi terasa ringan, seperti berdiri di atas papan tipis. Saat ia menoleh ke belakang, kereta itu masih ada. Kuda-kuda diam, lonceng tidak berbunyi. Apa nama tempat ini? Tanya Raka. Putri itu menatapnya. Di sini, nama tidak penting. Bagaimana kalau aku tersesat? Kalau kau tersesat, katanya pelan, berarti kau memang seharusnya berada di sana. Raka mengikuti sang putri menyusuri jalan desa. Mereka melewati rumah-rumah yang pintunya tertutup rapat. Namun Raka merasa seperti sedang diawasi. Dari balik jendela, dari celah-celah kayu, ada rasa kehadiran yang menempel di kulitnya. Ada orang lain di sini? Tanyanya lirih. Ada, jawab sang putri. Tapi tidak semua ingin terlihat. Mereka berhenti di depan rumah besar. Pintu terbuka sendiri, tanpa bunyi. Di dalamnya, ruangan luas dengan lantai kayu mengkilap. Beberapa orang duduk bersila. Wajah mereka tampak biasa, terlalu biasa. Pakaian mereka sederhana, seperti pakaian orang desa tempo dulu. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Raka. Matanya kosong. Kau membawa tamu lagi, kata orang itu pada sang putri. Dia hanya singgah. Jawaban itu sangat lembut, tapi seperti batu yang dilempar. Orang itu tertawa pelan. Semua yang singgah selalu bilang begitu.
Raka merasakan tenggorokannya kering. "Mereka siapa?" bisiknya. "Orang-orang yang pernah penasaran," jawab sang putri tanpa menoleh. Raka duduk di sudut ruangan. Seseorang menyodorkan semangkuk makanan. Nasinya putih, uapnya mengepul. "Aku boleh makan?" tanya Raka ragu. Sang putri menatapnya tajam. "Jika kau ingin lebih lama diingat oleh tempat ini, silahkan." Raka menarik tangannya kembali. Ia teringat pesan orang tua, "Jangan makan apapun di tempat yang kau tidak kenal." Waktu berlalu tanpa tanda. Raka tidak merasa lapar, tapi pikirannya semakin berat. Orang-orang di ruangan itu mulai berbicara pelan, membahas hal-hal yang tidak ia pahami. Tentang jalan yang tertutup, tentang waktu yang berbelok, tentang manusia yang lupa pulang. Salah satu dari mereka mendekat. "Kau dari mana?" tanyanya. "Desa Sumberjati," jawab Raka. "Dulu, aku juga dari desa." "Dulu?" "Sekarang aku dari sini." Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi sang putri berdiri. Cukup, dia belum waktunya mendengar. Mereka keluar dari rumah besar itu. Desa tetap sunyi. Lampu-lampu kecil masih menyala. Tidak berkedip, tidak padam. "Berapa lama aku akan di sini?" tanya Raka. Sang putri berhenti melangkah. "Bagimu, mungkin tidak lama. Bagi yang lain, waktu tidak berjalan lurus di sini. Kadang 2 hari cukup untuk menghapus bertahun-tahun." Kata-kata itu menancap dalam. Mereka tiba di sebuah bangunan kecil di tepi desa. "Kau akan beristirahat di sini," kata sang putri. "Jangan keluar sebelum aku menjemput." "Apa yang terjadi kalau aku keluar?" "Desa ini tidak suka dilihat tanpa izin." Malam atau sesuatu yang menyerupainya turun perlahan. Raka berbaring di dipan kayu. Tidak ada rasa kantuk, tapi matanya menutup sendiri. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat ibunya duduk di beranda. Rambutnya memutih, wajahnya lebih tua. Di sampingnya ada foto Raka dengan bingkai hitam. Orang-orang datang membawa doa. Tangis terdengar, berat, panjang. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia terbangun dengan nafas terengah. Di luar, desa masih sunyi. Lampu-lampu tetap menyala, tidak berkedip, tidak padam. Pintu terbuka perlahan. Sang putri berdiri di ambang. "Kau bermimpi," katanya. "Berapa lama aku tidur?" "Tidak lama." Raka menatapnya dengan mata merah. "Aku ingin pulang." Sang putri berhenti lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak tenang. "Belum sekarang," ucapnya akhirnya. "Kenapa?" "Karena jalan pulangmu belum terbuka." Raka mengepalkan tangan. "Aku bukan milik tempat ini." Putri itu mendekat. Suaranya lebih pelan. Tidak ada yang benar-benar milik satu tempat saja. Di jauhan, lonceng berdenting sekali. Dan Raka tahu, ia telah melangkah terlalu jauh untuk sekedar berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pagi di desa tanpa nama itu datang tanpa tanda. Tidak ada matahari yang terbit, tidak ada ayam berkokok, tidak pula bayangan yang bergerak pelan di dinding. Namun, Raka tahu waktu telah bergeser karena suasana di luar bangunan kecil tempatnya beristirahat berubah. Udara yang semula datar kini terasa lebih hangat dan cahaya temaram di luar tampak sedikit lebih terang, seperti senja yang dipoles ulang. Raka bangkit dari dipan kayu. Tubuhnya terasa ringan, tidak pegal, tidak lapar, tidak haus. Itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat hatinya gelisah. Ia terbiasa merasakan lelah setelah bekerja di sawah, terbiasa perutnya keroncongan sebelum makan. Ketidakadaan rasa itu seperti tanda bahwa ia tidak sepenuhnya berada di tempat yang semestinya. Pintu terbuka perlahan. Sang putri berdiri di sana, wajahnya sama seperti sebelumnya,
tenang, rapi, dan nyaris tanpa ekspresi. Namun pagi itu, sorot matanya lebih lembut, seolah mengerti kegelisahan yang berputar di dada Raka. "Kau sudah bangun?" katanya. "Sejak kapan kau berdiri di situ?" tanya Raka. "Tidak lama," jawabnya singkat. Raka melangkah keluar. Desa itu tampak sama. Rumah-rumah berjajar rapi, lampu-lampu kecil masih menyala, meski cahaya di udara sudah cukup. Tidak ada bayangan orang berjalan, tetapi ia merasakan kehadiran di setiap sudut, seperti nafas yang disembunyikan. "Apakah hari sudah pagi?" Raka bertanya ragu. "Di sini, waktu tidak disebut pagi atau malam," jawab sang putri. "Kami hanya menyebutnya berjalan atau diam." "Sekarang sedang berjalan?" tanya Raka. Sang putri mengangguk. Pelan. Mereka menyusuri jalan desa. Kali ini Raka memperhatikan lebih seksama. Ukiran pada pintu rumah tampak hidup jika ditatap lama, seolah mengikuti pandangannya. Di beberapa jendela, ia melihat bayangan samar, bukan bayangan orang bergerak, melainkan seperti pantulan ingatan. "Kau tidak perlu takut," kata sang putri seolah membaca pikirannya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan," jawab Raka jujur. "Tempat ini tenang tapi tidak wajar." Ketenangan sering disalahpahami. Manusia terbiasa dengan kebisingan. Ketika itu hilang, yang tersisa terasa mengancam. Mereka berhenti di sebuah halaman luas. Di tengahnya terdapat kolam kecil dengan air jernih. Permukaannya tidak memantulkan wajah Raka. Yang terlihat justru sawah desa Sumberjati. Ibunya menjemur padi. Rumahnya berdiri utuh. Jalan pematang yang ia lewati malam itu. Raka tersentak mundur. "Itu rumahku." "Air di sini menyimpan arah, bukan kenangan," kata sang putri. "Kenapa aku diperlihatkan ini?" "Supaya kau tidak lupa," jawabnya pelan. Raka menatap kolam itu lama. Ada perasaan hangat di dadanya, bercampur sesak. Ia ingin pulang, tetapi ia juga ingin memahami apa yang sedang terjadi. Keinginan itu saling bertabrakan, membuatnya diam. Hari atau waktu berjalan terus bergeser. Sang putri mengajaknya ke rumah besar di tengah desa. Di sana, beberapa penghuni tampak lebih jelas. Mereka duduk, berdiri, atau berjalan pelan. Wajah mereka tenang, namun mata mereka menyimpan sesuatu yang berat. Seorang perempuan paruh baya mendekat, membawa kain. Katanya, "Ramah, kau tamu. Istirahatlah." Raka menerima kain itu. "Terima kasih. Jangan terlalu banyak bertanya. Jawaban di sini sering datang terlambat." Raka tersenyum tipis meski tidak yakin apa maksudnya. Waktu kembali bergeser. Raka menyadari sesuatu yang aneh. Ia mulai terbiasa. Ia duduk bersama para penghuni, mendengarkan percakapan yang tidak selalu ia pahami, berjalan di desa tanpa rasa takut yang berlebihan. Bahkan, ia mulai menantikan momen ketika sang putri muncul dan mengajaknya berkeliling. Pada suatu waktu berjalan yang lebih hangat, mereka duduk di tepi kolam. Cahaya di udara tampak keemasan, memantul lembut di permukaan air. "Namamu siapa?" tanya Raka akhirnya. Sang putri menatap air. "Nama di sini tidak penting. Aku ingin memanggilmu dengan sesuatu. Tidak mungkin aku terus menyebutmu putri." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil aku Sekar." Raka mengangguk. "Sekar." Nama itu meluncur lembut, seperti sudah lama tersimpan. "Kenapa kau memilihku?" tanya Raka, suaranya rendah. Sekar tidak langsung menjawab. "Aku tidak memilih, jalanlah yang membuka." "Kenapa jalannya terbuka untukku?" "Karena kau berhenti. Banyak orang berlari. Kau berhenti dan mendengar." Raka teringat momen di pematang, bagaimana ia berdiri, mendengarkan lonceng, menatap cahaya. Ia mengangguk pelan. Hari pertama berlalu tanpa tanda berakhir. Raka tidak merasa mengantuk, tetapi ia berbaring dan memejamkan mata. Kali ini, ia tidak bermimpi buruk. Ia hanya melihat cahaya bergerak pelan, seperti sawah yang diterpa angin. Hari kedua berjalan dengan cara yang sama. Raka membantu pekerjaan ringan, membersihkan halaman, mengangkat air, menyusun kayu.
Semua terasa mudah, tidak ada rasa capek, tidak ada luka. Desa itu seolah menjaga tubuhnya. Namun, pada hari kedua itulah, sesuatu berubah. Raka mulai mendengar suara lain di balik keheningan. Bukan lonceng, bukan langkah, melainkan suara jauh seperti orang memanggil dari balik wahing tebal. Raka? Ia menoleh, mencari sumbernya. Sekar berdiri tidak jauh, wajahnya menegang. "Kau mendengarnya?" kata Sekar. "Itu ibuku," jawab Raka cepat. "Aku yakin." Sekar menghela nafas. "Waktu di duniamu bergerak lebih cepat." "Berapa lama aku di sini?" tanya Raka, jantungnya berdebar. "Bagimu 2 hari, bagi mereka lebih." Raka memucat. "Lebih berapa lama?" Sekar tidak menjawab. Ia menatap ke arah kolam. Permukaan air bergetar, bayangan berubah. Rumah Raka tampak lebih tua, catnya pudar, ibunya terlihat lebih kurus. Orang-orang berkumpul di beranda dengan wajah sedih. Raka terduduk. "Aku harus pulang." Sekar berlutut di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Raka. Sentuhan itu dingin, tapi menenangkan. "Jika kau pulang sekarang, kau tidak akan kembali ke waktu yang sama," katanya pelan. "Tidak peduli," Raka menggereng. "Asal aku pulang." Sekar menatap Raka lama. "Kau harus siap kehilangan." "Lebih baik kehilangan waktu daripada kehilangan ibu," jawab Raka tegas. Keheningan menyelimuti mereka. Di kejauhan, lonceng berdenting, lebih cepat dari sebelumnya. Sekar berdiri. "Baik," katanya lirih. "Jalan akan dibuka, tapi dengarkan aku." Raka menatap Sekar. "Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau rasakan, jangan menoleh. Dan ketika kau sampai, jangan menceritakan semuanya sekaligus." "Kenapa?" "Karena tidak semua orang siap menerima jarak waktu." Kereta kencana kembali muncul di tepi desa. Kuda-kuda hitam berdiri, lonceng bergoyang pelan. Sekar menuntun Raka naik. Saat Raka duduk, ia menatap Sekar. "Aku akan kembali?" Sekar senyum. Senyum yang kali ini terasa sedih. Jalan tidak selalu mau dibuka 2 kali. Kereta bergerak. Desa tanpa nama perlahan menjauh. Raka menahan diri untuk tidak menoleh. Di dadanya, rasa hangat dan takut bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu bahwa 2 hari itu, yang terasa tenang, hampir damai, akan mengubah seluruh hidupnya. Kereta kencana melaju lebih cepat dari sebelumnya. Raka duduk membeku, punggungnya tegak, kedua tangannya mencengkeram sisi bangku kayu. Ia mematuhi pesan Sekar, tidak menoleh, tidak berbicara, tidak mencoba memahami apapun yang terdengar di belakangnya. Namun itu tidak mudah. Di luar kereta, suara-suara mulai muncul. Awalnya hanya bisikan pelan, seperti angin yang menyelinap di sela bambu. Lalu berubah menjadi panggilan. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak bercampur menjadi satu, memanggil namanya dari berbagai arah. "Raka, jangan pulang. Tinggallah." Ia menutup mata, jantungnya berdegup keras. Dalam dadanya, rasa rindu dan takut bertarung tanpa henti. Sesekali ia hampir menoleh. Dorongan itu kuat, seperti tangan yang mendorong lehernya perlahan. Namun ia bertahan. Denting lonceng kuda terdengar semakin cepat, seperti penanda waktu yang dipercepat. Cahaya keemasan di sekeliling kereta memudar, digantikan kabut gelap yang bergerak berlawanan arah. Udara berubah dingin, menusuk, membuat nafas Raka beruap. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak. Tubuh Raka terhuyung ke depan. Ia hampir membuka mata dan menoleh, namun sebuah suara lembut yang ia kenal betul menahannya. Sekarang, suara Sekar terdengar dekat, padahal ia tidak melihatnya. "Turunlah. Jangan berbicara, jangan menoleh." Raka mengangguk kecil, meski tahu Sekar mungkin tidak melihatnya. Ia turun dari kereta. Begitu kakinya menyentuh tanah, hawa lembab dan bau lumpur menyergap hidungnya. Bau yang sangat ia kenal. Sawah. Ia berdiri di jalan pematang desa Sumberjati. Namun, ada yang salah. Langit masih gelap, tetapi bukan malam seperti yang ia tinggalkan. Udara terasa berat dan angin membawa bau tanah tua. Rumah-rumah di kejauhan tampak berbeda. Beberapa dinding bambu sudah diganti tembok, beberapa atap tampak baru,
sementara yang lain terlihat lebih rapuh. "Jangan menoleh," bisik Raka pada dirinya sendiri. Di belakangnya, ia mendengar suara kereta bergerak mundur. Denting lonceng menjauh perlahan, lalu menghilang seperti ditelan tanah. Raka berdiri lama sebelum akhirnya berani melangkah. Setiap langkah terasa asing, seolah tanah yang sama tidak lagi mengenalnya. Ia berjalan menyusuri pematang menuju rumahnya. Lampu-lampu rumah menyala redup, sebagian menggunakan bohlam listrik, bukan lagi lampu minyak seperti yang ia ingat. Ia berhenti di depan rumahnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Rumah itu masih berdiri, tapi terlihat jauh lebih tua. Cat dindingnya pudar, halaman depannya lebih luas karena pohon mangga yang dulu kecil kini menjulang tinggi. Pagar bambu sudah diganti pagar besi berkarat. Raka melangkah mendekat dengan kaki gemetar. Ia mengetuk pintu. Tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Bu, ini aku, Raka." Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih seluruhnya. Wajahnya penuh garis halus. Matanya redup, namun ketika menatap Raka, matanya membesar. Siapa kamu?" Suaranya bergetar. "Bu, ini aku, Raka." Perempuan itu terhuyung mundur. Tangannya gemetar memegangi kusen pintu. "Jangan main-main dengan nama anak saya. Anak saya sudah lama pergi." Raka merasa dunia berputar. "Bu, aku pulang. Aku cuma pergi 2 hari." Perempuan itu menangis pecah. Ia memanggil seseorang ke dalam rumah. Tak lama, beberapa orang datang. Tetangga, kerabat, wajah-wajah yang dulu ia kenal, namun kini terlihat lebih tua. Salah satu lelaki mendekat, menatap Raka lama. "Wajahmu mirip sekali." "Karena aku Raka," jawabnya putus asa. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang menyebut namanya dengan lirih. Ada yang menyebut kata arwah. Ada pula yang membaca doa perlahan. Akhirnya seorang tetua desa maju. Rambutnya putih, tubuhnya membungkuk. "Jika kau benar Raka, sebutkan sesuatu yang hanya kau ketahui." Raka terdiam sejenak, lalu berkata, "Di bawah papan lantai dekat dapur, ada celengan tanah liat, isinya uang receh. Ibu menyimpannya di sana." Perempuan tua itu menjerit kecil. "Itu benar." Suasana berubah tegang antara takut dan harap. Raka dibawa masuk. Ia duduk di ruang tamu yang asing namun familiar. Foto-foto lama tergantung di dinding. Salah satunya membuat nafasnya tercekap. Foto dirinya dengan bingkai hitam. Di bawahnya tertulis Raka dari 1998 hingga 2018. Ia menutup wajahnya. Air mata jatuh tanpa suara. "Kenapa kau kembali sekarang?" tanya tetua desa akhirnya. Raka mengangkat kepala. "Aku tidak tahu. Aku tersesat." Malam itu desa gempar. Berita tentang orang yang sudah mati kembali menyebar cepat. Ada yang datang untuk memastikan, ada yang datang untuk berdoa, ada pula yang datang hanya untuk melihat. Namun tidak semua menyambutnya. Beberapa orang memandang Raka dengan curiga. Jangan-jangan itu bukan manusia. Bisa jadi yang pulang cuma raga. Raka mendengar bisikan-bisikan itu. Setiap kata terasa menusuk. Ia ingin berteriak bahwa ia masih manusia, bahwa ia masih Raka yang sama. Namun kata-kata tidak keluar. Malam semakin larut. Raka duduk di kamar lamanya. Tempat tidur itu terasa kecil. Dindingnya penuh bekas paku dan noda waktu. Di luar, suara orang berdoa terdengar samar. Ia menatap jendela. Di kejauhan, di batas sawah, ia melihat sesuatu. Cahaya kecil, bukan terang, hanya cukup untuk dikenali. Hatinya berdebar. Ia berdiri perlahan, membuka jendela sedikit. Dari jauh, ia mendengar denting lonceng. Sekali, pelan. Raka menutup jendela cepat-cepat. Nafasnya berat. Ia teringat pesan Sekar. Jangan menceritakan semuanya sekaligus. Jangan menoleh. Ia duduk kembali, memeluk lututnya. 2 hari di dunia gaib, 7 tahun di dunia nyata. Dan ia tahu kepulangannya bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang lebih berat. Pagi di desa Sumberjati terasa asing bagi Raka. Bukan karena matahari terlambat terbit atau ayam tidak berkokok,
melainkan karena semua yang ia lihat seolah bergerak terlalu cepat. Orang-orang berjalan tergesa, suara motor melintas di jalan desa yang dulu hanya dilewati sepeda dan gerobak, dan kabel listrik menjuntai di atas kepala seperti urat-urat hitam yang belum pernah ia kenal. Raka berdiri di depan rumah, menatap sawah yang kini tak seluas ingatannya. Beberapa petak telah berubah menjadi bangunan. Pematang yang dulu sempit kini diratakan sebagian, dijadikan jalan setapak permanen. Semua berubah, gumamnya. Ibunya, perempuan tua yang masih sulit ia panggil dengan sebutan itu, berdiri di sampingnya. Matanya menatap Raka lama, seolah takut jika ia memalingkan wajah, sosok di depannya akan menghilang lagi. "Kau jangan jauh-jauh," kata ibunya lirih. "Ibu takut kau hilang lagi." Raka mengangguk. "Aku di sini, Bu." Namun kalimat itu terasa rapuh, bahkan di telinganya sendiri. Hari pertama kepulangannya dipenuhi tamu. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa doa, ada pula yang hanya berdiri di depan pintu, menatap Raka dengan wajah ragu. "Wajahnya sama," bisik seseorang. "Tapi mana mungkin orang mati pulang?" sahut yang lain. "Kalau bukan arwah, apa?" Bisikan-bisikan itu seperti jarum kecil yang terus menusuk. Raka mencoba tersenyum, mencoba menyapa, mencoba meyakinkan semua orang bahwa ia nyata. Namun setiap tatapan curiga membuat dadanya semakin sesak. Seorang pemuda mendekatinya sore itu. Wajahnya asing, tapi sorot matanya penuh ingin tahu. "Mas Raka?" tanyanya ragu. "Iya. Aku anaknya Pak Jaya," katanya. "Bapak sering cerita soal Mas Raka. Katanya dulu Mas sering bantu di sawah." Raka tersenyum kecil. "Iya, bapakmu baik." Pemuda itu menunduk. "Bapak meninggal 3 tahun lalu." Raka terdiam. Nama-nama mulai berjatuhan di kepalanya. Tetangga, kerabat, orang-orang yang ia kenal, banyak di antaranya telah tiada selama ia 2 hari pergi. Malam kembali datang. Raka tidur di kamarnya dengan lampu menyala. Ia tidak berani mematikan lampu. Bayangan di sudut ruangan terasa terlalu panjang, terlalu bergerak. Setiap suara kayu berderak membuatnya terbangun. Sekitar tengah malam ia mendengar langkah kaki di luar rumah. Bukan langkah manusia. Langkah itu teratur, pelan, dan disertai bunyi samar, seperti logam kecil saling bersentuhan. Raka berdiri tegak, jantungnya berdegup cepat. "Tidak," bisiknya. "Tidak sekarang." Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Ibunya terbangun dan keluar kamar. "Raka, kau dengar itu?" Raka mengangguk. "Bu, jangan keluar." Namun ibunya sudah membuka pintu sedikit. Di luar halaman rumah kosong, tidak ada siapapun, tidak ada cahaya, tidak ada kereta. Hanya bau tanah basah yang kuat. Ibunya menutup pintu dengan cepat. "Mungkin cuma angin," katanya, tapi suaranya tidak yakin. Raka tidak tidur lagi malam itu. Keesokan harinya tetua desa datang, orang yang sama yang malam sebelumnya mengujinya. Wajahnya serius. "Raka," katanya pelan, "kami perlu berbicara." Mereka duduk di ruang tamu. Ibunya duduk di samping Raka, tangannya menggenggam erat lengan anaknya. "Kau kembali dengan cara yang tidak biasa, dan sejak kau pulang, beberapa warga mengaku mendengar bunyi aneh di sawah." Raka menunduk. "Aku tidak bermaksud membawa apapun pulang." "Kami tahu," jawab tetua desa, "tapi tidak semua hal datang karena niat." Raka mengangkat kepala. "Apa yang harus aku lakukan?" Tetua desa menatapnya lama. "Berdoa. Jangan ke sawah saat malam. Jangan menyebut apapun yang kau lihat di tempat itu." Raka teringat pesan Sekar. Ia mengangguk. Namun hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih tenang. Setiap malam, Raka bermimpi. Ia bermimpi berjalan di desa tanpa nama, melihat Sekar berdiri di tepi kolam, menatapnya dengan wajah sendu. Dalam mimpi itu, Sekar tidak pernah berbicara. Ia hanya menatap, lalu perlahan menjauh. Dan setiap kali Raka bangun, ia mendengar denting lonceng. Tidak keras, tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. Suatu malam, Raka tidak tahan lagi.
Ia duduk di beranda memandangi sawah. Angin berhembus pelan membawa suara dedaunan. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ia harusnya masuk. Namun kakinya terasa berat. "Kalau kau ada," katanya pelan ke arah gelap, "jangan ganggu keluargaku." Tidak ada jawaban. Namun di kejauhan, di batas pematang, cahaya kecil muncul. Tidak sebesar sebelumnya, tidak terang, sekadar cukup untuk mengingatkan. Raka berdiri, mundur perlahan, lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Keesokan harinya, desas-desus mulai berubah. Ada yang mengatakan Raka membawa sial, ada yang melarang anak-anak bermain dekat rumahnya, ada pula yang mulai menjauhkan diri. Ibunya menangis diam-diam. "Apa salah ibu menerima kamu kembali?" tanyanya suatu sore. Raka memeluk ibunya. "Aku yang salah, Bu. Aku tidak seharusnya penasaran." "Tapi kau anak ibu," katanya sambil terisak. "Mati atau hidup, kau tetap anak ibu." Kata-kata itu membuat Raka semakin sadar. Ia pulang, tapi tidak sepenuhnya kembali. Malam ketujuh sejak kepulangannya, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi sawah sesaat. Di sela kilat itu, Raka melihat bayangan kereta. Tidak dekat, tidak juga jauh, hanya cukup untuk dikenali. Sekar berdiri di sampingnya, menatap Raka dengan wajah yang sulit diartikan. "Kau sudah pulang," suara itu terdengar, tidak melalui telinga, melainkan langsung di kepalanya. "Kenapa kau masih datang?" balas Raka dalam hati. "Karena sebagian dirimu tertinggal," jawab Sekar. "Ambil saja," kata Raka, "asal mereka aman." Sekar tersenyum tipis. Tidak semua yang tertinggal bisa diambil kembali. Kilat menyambar lagi. Bayangan itu lenyap. Raka terduduk. Nafasnya berat. Ia tahu waktunya di persimpangan belum selesai. Ada satu bab lagi yang harus ia jalani. Bab yang akan menutup perjalanannya dengan dunia yang pernah menerimanya selama 2 hari. Hujan berhenti menjelang subuh. Tanah di desa Sumberjati mengeluarkan aroma basah yang kuat, seperti napas lama yang baru dilepaskan. Langit masih gelap, tetapi di timur, garis tipis cahaya mulai muncul. Raka duduk sendirian di beranda rumahnya, memandangi sawah yang terhampar diam. Tidak ada cahaya asing malam itu. Tidak ada bayangan kereta. Tidak ada denting lonceng. Namun, ketenangan itu justru terasa seperti perpisahan. Ia tahu sesuatu akan berakhir. Ibunya keluar perlahan, membawa selimut. Ia menyampirkannya ke bahu Raka tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk berdampingan, memandangi pagi yang datang dengan ragu. "Kau tidak tidur?" tanya ibunya akhirnya. Raka menggeleng, takut melewatkan sesuatu. Ibunya menatapnya. "Takut kehilangan?" Raka terdiam. Takut mengingat. Ibunya tidak bertanya lagi. Ia hanya menggenggam tangan Raka. Jemarinya dingin dan rapuh. Tangan itu nyata, hangat, dan membuat Raka yakin bahwa apapun yang terjadi, ia benar-benar sudah kembali, meski tidak sepenuhnya sama. Pagi itu, Raka pergi ke sawah. Ia tidak memberitahu siapapun. Langkahnya pelan, mengikuti jalan pematang yang dulu sering ia lewati. Setiap lekuk jalan mengingatkannya pada malam ketika ia berdiri, mendengar lonceng, dan memilih untuk tidak berpaling. Sawah tampak berbeda. Tidak salah, hanya berubah. Beberapa petak sudah ditinggalkan, beberapa diganti bangunan. Namun, di ujung sana, tempat cahaya pertama kali muncul, tanah masih sama. Raka berdiri di sana lama. Angin bertiup pelan, menggerakkan padi yang menguning. Suaranya seperti bisikan banyak orang, namun tidak memanggil, hanya mengalir. "Kalau kau masih di sini," kata Raka pelan, "aku tidak menunggumu." Tidak ada jawaban. Ia menarik napas panjang. Ada beban yang selama ini ia bawa. Perasaan bersalah, rindu, dan ketakutan perlahan luruh. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun berat. Dunia gaib itu tidak menculiknya.
Ia datang karena ia melangkah, dan dunia nyata tidak menolaknya. Waktu yang melakukannya. Hari-hari berikutnya, Raka belajar hidup sebagai orang yang pernah mati. Ia membantu ibunya. Ia bekerja serabutan. Ia menerima tatapan aneh tanpa melawan. Ia menjawab pertanyaan seperlunya, menyimpan sisanya rapat di dalam hati. Pesan Sekar ia pegang teguh. Tidak semua jarak waktu perlu dijelaskan. Desas-desus pelan-pelan meredah. Tidak ada lagi cahaya di sawah. Tidak ada lagi lonceng. Desa kembali sunyi seperti dulu, seolah-olah dunia lain telah menutup pintunya. Hingga malam itu tiba. Malam Jumat Kliwon. Langit cerah, bulan bulat tergantung rendah. Raka duduk di dalam rumah, menemani ibunya yang tertidur. Ia mendengar suara malam, jangkrik, angin, dan jauh di sana gemericik ayur. Lalu, denting itu terdengar. Satu kali, pelan, tidak memanggil, tidak mengundang. Raka berdiri, jantungnya berdebar, tapi kali ini tidak ada dorongan untuk melangkah keluar. Ia hanya berdiri di ambang pintu menatap sawah dari jauh. Cahaya kecil muncul, sangat redup, tidak bergerak, tidak mendekat. Di tengah cahaya itu, sesosok berdiri. Sekar. Ia tidak memakai jubah, tidak bercahaya. Wajahnya tampak seperti manusia biasa, tenang, pucat, dan lelah. "Kau datang untuk menjemput?" tanya Raka lirih. Sekar menggeleng, untuk berpamitan. Raka menghela napas panjang. "Jalan itu sudah tertutup ya?" "Untukmu, iya." "2 hari itu," kata Raka, "apa artinya bagimu?" Sekar menatap sawah lalu menatap Raka. "Itu waktu yang cukup." "Untuk apa?" "Untuk mengingat bahwa manusia punya tempat, dan tidak semua tempat boleh ditinggali." Raka mengangguk. "Aku tidak menyesal pulang." Sekar menyesam, senyum paling manusia yang pernah Raka lihat darinya. "Itu sebabnya kau bisa pulang." Angin bertiup lebih kencang, cahaya mulai memudar. "Apakah aku akan melupakanmu?" Sekar menggeleng. "Tidak, tapi kau akan berhenti menunggu." Cahaya padam. Tidak ada lonceng yang menyusul. Hanya malam. Raka menutup pintu. Ia duduk kembali di samping ibunya, memastikan napasnya teratur. Di dadanya ada perasaan kosong yang tidak lagi menyakitkan. Keesokan paginya, Raka mengubur sesuatu di tepi sawah. Sebuah kain kecil yang pernah ia bawa dari desa tanpa nama. Ia tidak tahu bagaimana benda itu ikut terbawa pulang. Ia hanya tahu benda itu tidak seharusnya berada di sini. Saat tanah menutupinya, angin berhenti. Sejak hari itu, tidak ada lagi cerita tentang kereta kencana di Jalan Pematang. Anak-anak tumbuh tanpa mendengar dongeng itu. Orang-orang tua berhenti berbisik. Sawah kembali menjadi sawah. Namun bagi Raka, setiap denting logam, bahkan dari sepeda tua, selalu mengingatkannya pada 2 hari yang mengubah hidupnya. Ia belajar hidup sebagai orang yang pernah mati. Ia belajar menerima bahwa ia pernah pergi, pernah hilang, dan pernah dianggap mati. Dan ia belajar satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Tidak semua yang bercahaya adalah jalan pulang. Tidak semua yang memanggil harus diikuti. Dan tidak semua yang kembali dengan utuh. Kereta kencana tidak pernah muncul lagi. Tetapi jalan di antara sawah itu tetap ada. Sunyi, menunggu siapapun yang berhenti terlalu lama untuk mendengarkan.